Halo guys, bertemu lagi dengan saya di pembelajaran PKBM Aji Sakti Mikunani. Selamat belajar. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai daur ulang. Nah, jadi udah tahu belum ini daur ulang itu apa sih? Nah, jadi daur ulang itu adalah mendaur ulang sampah atau kita itu memanfaatkan sampah yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Contohnya apa? Contohnya botol bekas itu kita bisa merubah menjadi sebuah kotak pensil. Nah, selain itu juga masih ada berbagai macam sampah yang masih kita bisa olah. Nah, jadi dengan cara kita mendaur ulang nanti sampahnya tidak akan terbuang dengan sia-sia. Oke, yang sekarang kita akan belajar mengenai pengertian daur ulang. Nah, jadi daur ulang itu adalah proses pengolahan kembali bahan atau barang bekas menjadi produk baru yang bermanfaat. Nah, sehingga dapat mengurangi sampah dan melestarikan lingkungan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai proses daur ulang. Nah, jadi prosesnya itu ada 5 proses. Apa aja prosesnya? Nah, prosesnya itu Oke, jadi proses yang pertama yaitu pengumpulan, yang kedua pemilihan, yang ketiga pengolahan, yang keempat pengolahan menjadi produk baru, dan yang kelima adalah penggunaan kembali. Nah, jadi sebelum kita pengolahan itu kita mengumpulkan sampahnya terlebih dahulu. Setelah terkumpul kita memilih sampahnya antara mana sampah yang organik sama yang non-organik. Nah, kalau yang organik itu nanti kita dipilih mana yang masih pantas untuk kita olah, mana yang sudah tidak pantas kita olah. Nanti juga dipilih mana yang bersih dan mana yang tidak bersih. Nanti untuk cara penyuciannya itu mempunyai proses yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengolahan. Setelah dipilih, setelah dicuci nanti kita olah. Nah, setelah diolah nanti kita akan menuju ke pengolahan menjadi produk baru. Setelah itu baru bisa kita gunakan kembali. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi daur ulang. Nah, jadi fungsi daur ulang itu adalah banyak bermanfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kehidupan kita. Nah, jadi fungsi daur ulang itu ada apa aja sih? Jangan lupa simak videonya ya. Oke, fungsi daur ulang yang pertama yaitu mengurangi sampah. Nah, jadi daur ulang itu bisa membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sehingga lingkungan lebih bersih. Yang kedua yaitu menghemat sumber daya alam. Nah, jadi daur ulang itu mengurangi penggunaan bahan baku baru dari alam sehingga sumber daya alam itu tetap terjaga. Dan yang ketiga yaitu menghemat energi. Nah, jadi proses daur ulang itu membutuhkan energi lebih sedikit dibandingkan membuat produk baru dari bahan mentah. Oke, yang keempat yaitu mengurangi polusi. Nah, jadi dengan daur ulang ini membantu mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah yang dihasilkan dari proses produksi barang baru. Yang kelima yaitu menghemat biaya. Nah, jadi daur ulang itu dapat mengurangi biaya produksi dan pengelolaan sampah, serta memberikan nilai ekonomi dari barang bekas yang diolah kembali. Dan yang keenam yaitu menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi kegiatan daur ulang itu dapat membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang.
Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh daur ulang. Nah, jadi daur ulang itu dapat dilakukan dengan mengolah kembali barang atau bahan bekas menjadi produk baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nomor satu itu adalah botol plastik. Nah, jadi botol plastik bekas itu bisa diubah menjadi pot tanaman hias yang menarik. Yang kedua yaitu kertas bekas. Nah, kertas bekas itu bisa kita manfaatkan sebagai nanti kita akan buat menjadi buku catatan. Nah, kadang di koran atau di majalah itu kan kadang ada komik potongan gitu toh. Nah, itu nanti kita bisa memanfaatkan, nanti kita bisa membuat buku komik sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kaleng bekas. Nah, kaleng bekas itu kita bisa manfaatkan sebagai kotak pensil. Nah, yang keempat yaitu kain perca. Nah, kain perca itu kita bisa manfaatkan menjadi tas, atau kadang kalau tukang jahit itu kadang bisa dimanfaatkan sebagai jilbab, sebagai celana, sebagai baju dan lain-lain. Nah, yang kelima yaitu ban bekas. Nah, ban bekas itu kita bisa manfaatkan sebagai pot tanaman hias. Nah, kadang juga ada yang kita manfaatkan sebagai mainan anak-anak seperti ayunan, sebagai terowongan dan lain-lain. Yang keenam yaitu kaca bekas. Nah, kaca bekas itu kita bisa manfaatkan sebagai lampu hias, dan masih ada contoh daur ulang yang lainnya lagi. Oke, dikarenakan materi kita sudah selesai dari tadi awal mengenai pengertian daur ulang dan sampai sekarang sudah kita pelajari mengenai contoh daur ulang. Nah, dikarenakan materi kita sudah habis, mari kita melihat video bagaimana cara kita mendaur ulang sampah agar bisa lebih berguna. Jangan lupa simak videonya. Jalan-jalan cuma kita berdua,
Oke, kita tadi sudah menyimak video bagaimana cara kita mendaur ulang, bagaimana caranya kita mendaur ulang. Semoga kita bisa belajar dengan mudah dengan menyimak video-video tadi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Selalu semangat dan terima kasih. Dadah.